Yang pertama, kita bingung di dalam menentukan topik. Ini ya sahabat, padahal topik penelitian ini sangat penting dan sangat vital sekali posisinya di dalam penelitian, terutama di penelitian kualitatif gitu ya sahabat. Jadi jangan sampai kita salah memilih topik. Saatnya berbagi. Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kembali dengan sahabat semua, terutama bagi sahabat-sahabat yang mau memulai penelitian kualitatif. Atensi saya kepada sahabat semua, semoga sampai saat ini selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat kualitatif yang berbahagia, topik pada kesempatan ini yang saya akan bahas adalah bagaimana kita memulai menulis penelitian kualitatif. Nah, tentu di dalam memulai penelitian ini banyak kendala dan banyak permasalahan yang kita hadapi ya sahabat, terutama bagi sahabat-sahabat yang baru memulai. Nah, sesi kali ini ya sahabat, saya ingin membahas terkait kendala-kendala itu, masalah-masalah yang kita hadapi di dalam memulai menulis penelitian kualitatif. Lalu bagaimana solusi terkait dengan kendala-kendala dan masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita mau memulai penelitian kualitatif. Itu kira-kira sahabat yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Untuk itu, mari kita mulai saja pembahasan terkait dengan hal tersebut. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke sahabat, mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama sahabat, kita akan bahas terkait dengan kendala-kendala dan masalah-masalah utama di dalam memulai penelitian kualitatif. Kita bingung di dalam menentukan topik. Ini ya sahabat, padahal topik penelitian ini sangat penting dan sangat vital sekali posisinya di dalam penelitian, terutama di penelitian kualitatif gitu ya sahabat. Jadi jangan sampai kita salah memilih topik. Nah, yang kedua, menentukan
rumusan masalah atau fokus penelitian. Nah, kita biasanya masih terkontaminasi dengan gaya berpikir penelitian positivis, sehingga di dalam menentukan rumusan masalah atau fokus penelitian, kita sering terasosiasi dengan gaya berpikir kuantitatif atau positivis. Ini yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, kita bingung di dalam menentukan tujuan penelitian. Sehingga apa? Seperti biasa, karena mainstream dalam penelitian itu selalu kuantitatif dan atau penelitian positivis gitu ya, maka kita juga keliru di dalam merumuskan tujuan penelitian. Padahal tujuan penelitian ini adalah arah atau petunjuk atau guidance kita di dalam menjalankan suatu proses penelitian. Tujuan penelitian itu seperti kompas ya sahabat, ketika kita berada di tengah lautan. Kompas ketika kita berada di dalam hutan belantara. Salah menentukan tujuan penelitian, maka salah arah juga kita akan menuju dan mencapai titik di mana kita akan sampai di sana untuk mencapai sesuatu. Nah, yang berikutnya adalah pada akhirnya kita salah juga di dalam menentukan judul penelitian. Ini sahabat kira-kira yang paling urgent ya di dalam memulai menulis penelitian kualitatif. Nah, apakah masih ada lagi selain itu? Nah, biasanya kalau itu semua sudah tidak sesuai dengan kaidah, maka kita juga akan kesulitan di dalam mengurai fenomena penelitian, dan pada akhirnya kita juga kesulitan menunjukkan keterbaruan di dalam penelitian yang kita tulis. Itu ya sahabat, itu yang paling penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui. Jadi kalau itu semua tidak sesuai dengan kaidah, atau katakanlah kita salah memilihnya, maka pasti kita akan sulit mencapai atau menyelesaikan penelitian kita. Itu ya kira-kira sahabat. Nah, ini penting, jadi sahabat harus pahami betul bagaimana memilih topik yang benar, memilih fokus penelitian atau rumusan masalah yang benar, memilih atau menentukan tujuan penelitian yang benar. Karena konsekuensinya pada fenomena penelitian sahabat juga pasti arahnya tidak jelas, dan tentu keterbaruan juga akan bermasalah. Kalau seperti ini, maka saya yakin penelitian sahabat dianggap tidak jelas. Itu yang harus kita clearkan ya sahabat. Nah, untuk itu, agar masalah itu tidak terjadi, maka mari kita selesaikan satu persatu. Topik penelitian. Bagaimana agar topik penelitian yang kita ambil, yang kita tentukan, sesuai dengan kaidah dalam penelitian kualitatif? Yang pertama, sahabat harus tentukan
topik penelitian itu dari bagian konsentrasi, bagian mata kuliah yang sahabat sudah dalami. Nah, karena apa? Topik penelitian itu akan memberikan sketsa, memberikan gambaran bahwa sahabat menguasai bidang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini merupakan ciri khas yang akan melekat pada sahabat nanti ketika sahabat sudah selesai menyelesaikan studi, maka topik penelitian harus sahabat sukai dan harus sahabat kuasai. Itu yang kedua. Jadi harus sahabat pastikan itu, sahabat sukai dan sahabat kuasai. Yang ketiga, tentu topik penelitian itu harus sifatnya khusus, spesifik. Jadi jangan ambil topik penelitian yang sifatnya umum, yang luas, tidak perlu ya sahabat. Kecil tidak apa-apa, karena memang sifat penelitian kualitatif ini kecil dan dalam, tidak perlu melebar. Nah, itu yang harus sahabat pastikan di dalam memilih topik penelitian. Nah, sumbernya dari mana? Dari preferensi yang tadi sudah saya sebutkan. Ketika sahabat telah memilih konsentrasi, dan di dalam konsentrasi itu ada beberapa mata kuliah yang harus sahabat ambil. Nah, di dalam mata kuliah itu ada berbagai topik pembahasan yang sahabat harus ikuti dan harus bahas. Nah, dari sanalah sahabat memilih topik penelitian. Jadi topik penelitian itu sumbernya dari sana. Nah, itu ya sahabat. Jadi jangan salah lagi. Pastikan bahwa sahabat memilih topik sesuai dengan yang sahabat sukai dan sahabat kuasai. Tentu dari mana? Dari konsentrasi mata kuliah dan pembahasan yang ada di dalamnya. Jadi topik penelitian yang sahabat ambil itu sebaiknya dari sana ya. Dari satu bagian atau ya lebih baik satu bagian dari satu mata kuliah yang berada di dalam konsentrasi yang sahabat sudah pilih pada saat mau menyelesaikan studi. Nah, itu menentukan topik penelitian. Jadi harus ke sana arahnya ya sahabat. Jadi jangan kemana-mana lagi gitu. Yang kedua, bagaimana kita menentukan atau merumuskan fokus penelitian atau rumusan masalah. Nah, perlu sahabat ketahui di dalam penelitian kualitatif itu berfokus pada pengungkapan proses atau berorientasi pada proses. Karena itu berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berorientasi pada hasil, atau dia diidentikan atau teridentifikasi sebagai penelitian yang berorientasi pada konfirmatori atau mengkonfirmasi satu teori ke dalam praktek kehidupan. Sementara di dalam penelitian itu di dalam penelitian kualitatif itu lebih berorientasi pada penggalian realitas kehidupan yang akan menjadi bahan atau konsep di dalam menjalankan kehidupan. Nah, sehingga orientasi ini menentukan atau mengarahkan gaya riset kualitatif berbeda dengan gaya riset kuantitatif, gitu ya sahabat. Sehingga di dalam menentukan rumusan masalah atau fokus penelitian pun
berbeda dengan penelitian di positivis gitu. Kalau begitu bagaimana merumuskan rumusan masalah atau fokus penelitian di dalam penelitian kualitatif? Kalau di penelitian kuantitatif itu selalu diawali dengan pernyataan apakah pertanyaannya. Nah, itu di kuantitatif. Kalau di kualitatif diawali dengan pernyataan bagaimanakah. Karena apa? Orientasi kita adalah orientasi proses. Maka yang kita ingin ungkap atau ingin capai adalah bagaimana proses itu terjadi. Proses terhadap apa? Proses terhadap satu realitas. Ya, biasanya ke sana ya, sahabat. Jadi jangan salah, awali dengan pernyataan bagaimana, jangan yang lain. Itu di dalam penelitian kualitatif. Lalu apakah rumusan masalah penelitian atau fokus penelitian di dalam penelitian kualitatif bisa lebih dari satu? Bisa ya sahabat jawabannya, tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena setiap satu fokus penelitian atau satu rumusan masalah harus kita selesaikan. Jadi kita tidak bisa setengah kemudian lanjut yang berikutnya, tidak bisa di dalam menjawab masalah penelitian. Jadi rekomendasi yang saya ajukan kepada sahabat, artinya rekomendasi saya adalah ambil satu rumusan masalah saja atau ambil satu fokus penelitian saja, jangan lebih. Cukup dengan satu rumusan masalah. Itu ya sahabat. Jadi seperti itu di dalam merumuskan masalah penelitian. Nah, lalu bagaimana selanjutnya kita menentukan tujuan penelitian? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, ini juga masih terkait dengan karakter dan ciri khas penelitian kualitatif ya sahabat. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu selalu berorientasi pada mengungkap sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Nah, tujuan penelitian itu selalu mengarah ke sana. Kalau di penelitian positivis, tujuan penelitian itu selalu berkaitan dengan persoalan pengujian. Kalau kita di kualitatif selalu berkaitan dengan persoalan pengungkapan. Itu bedanya. Jadi karena dua perbedaan itu, maka sahabat harus firm bahwa tujuan penelitian harus mencapai pada titik, yaitu apa? Pengungkapan sesuatu. Jadi tujuan penelitian di dalam penelitian kualitatif itu harus diawali dengan, atau kuncinya adalah pengungkapan. Bisa sahabat menggunakan itu sebagai awalan di dalam pernyataan tujuan penelitian. Itu ya sahabat di dalam menentukan tujuan penelitian. Jadi pastikan sahabat tidak mengambil diksi atau kalimat yang
tidak menggambarkan karakter penelitian kualitatif. Ya, itu kira-kira. Jadi ketika sahabat menentukan atau merumuskan tujuan penelitian harus menggambarkan karakter dari penelitian kualitatif, yaitu apa? Pengungkapan. Jadi kata kuncinya ada di pengungkapan. Nah, kalau ketiga hal ini sudah sahabat setting, maka langkah berikutnya sahabat sudah tidak sulit lagi di dalam menguraikan fenomena penelitian. Jadi fenomena penelitian itu akan menggambarkan apa? Menggambarkan proses yang ada di rumusan masalah yang akan dicapai di dalam tujuan penelitian. Nah, biasanya fenomena penelitian di dalam penelitian kualitatif itu sifatnya real, ya, sahabat. Sahabat harus tahu persis sifat real itu. Nah, artinya apa? Sifatnya tidak konseptual, tapi sifatnya memang benar-benar kejadian ada. Jadi isinya dia hidup, dia tidak di atas kertas, tidak. Jadi ada faktanya. Itu yang penting untuk mencirikan fenomena penelitian di dalam penelitian kualitatif. Jadi benar-benar harus ada gitu ya sahabat. Jadi bukan katanya, bukan, tetapi sahabat harus melihat sendiri dan menyaksikan sendiri peristiwa atau kejadian di dalam realitas yang sahabat akan teliti. Nah, fenomena ada di sana, fenomena melekat pada realitas itu. Nah, misalnya kalau di dalam penelitian kualitatif, contohnya misalnya COVID saat ini sahabat ya. Jadi COVID itu benar-benar terjadi. Jadi bukan sahabat hanya mendengar, tidak. Tapi sahabat bisa menyaksikan sendiri memang ada kejadian orang terinfeksi. Benar adanya orang terinfeksi. Sahabat tidak boleh hanya sekedar mendengar, apalagi membaca. Nah, disinilah memang menjadi concern dari penelitian kualitatif ya sahabat. Jadi fenomena penelitian itu harus seperti itu. Jadi pastikan ya sahabat bahwa fenomena penelitian yang sahabat angkat adalah fenomena penelitian yang sifatnya real atau benar-benar terjadi, seperti saya contohkan tadi. Nah, karena itu di dalam menyampaikan atau menyajikan fenomena penelitian, ya sahabat harus kuasai. Kenapa sahabat itu harus kuasai? Karena sahabat berada di tengah-tengah terjadinya fenomena tersebut. Jadi sahabat bisa menyaksikan langsung fenomena itu. Nah, seperti fenomena COVID, sahabat langsung melihat dan merasakan langsung bahwa oh iya, memang COVID-19 ini, virus ini ya, itu benar-benar ada dan bisa menulari orang dari orang ke orang. Itu benar-benar real ya sahabat. Tidak boleh hanya sahabat dari pendengaran atau dari bacaan, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Jadi fenomena dalam penelitian kualitatif, saya tekankan lagi, harus sifatnya real. Kalau tidak real, itu tidak bisa jadi fenomena penelitian dalam kualitatif. Nah, pastikan itu ya sahabat di dalam
menyajikan atau memilih fenomena penelitian. Tertentu ya, fenomena penelitian itu berkaitan dengan apa? Dengan topik penelitian, berkaitan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian, berkaitan dengan tujuan penelitian yang sahabat sudah narasikan. Itu ya sahabat, jadi pastikan itu fenomenanya. Karena itu berikutnya adalah sahabat akan bicara pada manfaat penelitian. Nah, kalau sahabat sudah tahu fenomenanya dan sudah menuliskan narasi terkait dengan tujuan penelitiannya, maka sahabat sudah tahu manfaat penelitian atau kontribusi penelitian. Itu pasti sudah tahu. Sangat mudah jadinya di situ. Jadi itu di dalam memulai menulis kualitatif. Jadi tidak terlalu sulit, tetapi kunci-kunci tadi penting bagi kita di dalam menjalankan penelitian kualitatif. Nah, akhirnya setelah satu set perangkat yang akan kita lakukan tadi, maka sahabat akan tahu di mana tempat penelitiannya dan siapa orang yang akan menjadi informannya. Nah, itu ya sahabat. Selanjutnya tinggal sahabat menentukan metode penelitian. Jadi penelitian kualitatif itu punya banyak metode penelitian yang bisa kita pakai. Nah, banyak di video saya yang sudah saya share yang berkaitan dengan metode-metode yang bisa digunakan di dalam penelitian kualitatif. Silahkan mengunjungi dan menyimak, mungkin ada manfaatnya bagi sahabat kualitatif ketika mau memulai penelitian. Itu ya kira-kira sahabat. Jadi kesimpulannya, pahami betul topik penelitian, kuasai ya sahabat topik penelitian ya. Kemudian kedua, pastikan rumusan masalah dan rumusan fokus penelitian atau rumusan fokus penelitian itu mengarah pada pengungkapan proses suatu realitas. Yang ketiga, pastikan tujuan penelitian yang sahabat lakukan di dalam penelitian kualitatif berorientasi pada pengungkapan. Ya, pengungkapan. Dan yang berikutnya, pastikan fenomena penelitian yang sahabat angkat itu sifatnya real. Ya, itu ya sahabat. Dan selanjutnya sahabat tinggal tuliskan kontribusi penelitian. Dan dengan 5 hal ini, sahabat pasti tahu di mana tempat penelitian dan siapa orang yang akan sahabat jadikan informan penelitian dan metode apa yang sahabat akan pakai di dalam penelitian kualitatif. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga topik bahasan kali ini bisa sedikit menambah informasi dan sedikit bermanfaat buat sahabat yang sedang akan memulai penelitian kualitatifnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.